Untuk yang isian keju pastinya dia nambah kontras teksturnya ya, selain luarnya garing, kenyal, terus dalamnya juga ada melted lembut dari keju. Dan untuk taburannya, ini tuh rasanya pedas, daun jeruk jadi wangi. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin cimol keju yang bisa dijadiin frozen food ya, jadi pastinya aman buat nyetok cemilan di rumah, bisa buat jualan online juga pastinya bisa banget. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, untuk adonan biangnya nanti kita akan pakai tepung terigu, air, bawang putih dan juga minyak. Lalu tambahan tepung keringnya nanti ada tepung tapioka serta bumbu-bumbu. Untuk isiannya ini aku pakai keju cheddar ya, ini aku pakai yang Anchor, jadi rasanya tuh dia nggak terlalu asin dan juga kalau dipanasin tuh dia agak melted gitu. Kalau kalian mau pakai keju quick melt, mozzarella dan lain-lain itu bebas ya, bisa disesuaikan. Selain keju, isiannya kalau kalian mau pakai ayam rebus atau isian misalnya tetelan ya, jando dan lain-lain, kalian bisa sesuaikan aja ya. Untuk taburannya ini aku mau bikin juga yang dimana kalian bisa nyetok juga nih untuk taburan basreng ya, atau untuk tambahan bumbu kuahnya bakso aci ya, atau bisa juga buat taburan cimol kayak gini. Ini tuh rasanya pedas, daun jeruk, bawang putih ya, kaldu ayam jadi wangi. Untuk bahan-bahannya ini aku pakai cabai bubuk. Ini aku pakai yang halus ya, kalau kalian mau pakai yang kasar juga nggak masalah. Lalu ada kaldu ayam bubuk, gula nggak boleh ketinggalan supaya si rasanya tuh balance. Penyedap opsional, penyedap kalau kalian nggak mau ekstra micin nggak masalah. Lalu untuk nambah aromanya ini aku tambahin bawang putih goreng serta daun jeruk ya. Bawang putih goreng bisa beli jadi, bisa bikin sendiri. Oke, yang pertama ini kita akan bikin biangnya dulu ya. Di sini bawang putihnya perlu kita halusin, kalian bisa parut halus atau bisa juga di blender menggunakan sebagian dari air yang sudah kita ukur. Untuk resep lengkap aku udah tulis semua di description box ya. Blender aja sampai halus. Lalu siapkan panci, ini jangan dipanasin dulu ya, kita akan aduk dulu tepung terigu. Sisa air yang tadi kita nggak pakai untuk ngeblender bawang putih ya, ini kita masukin semuanya. Lalu aduk rata hingga tidak menggumpal seperti ini. Nah, kalau udah baru kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Ini ada bawang putih yang udah kita blender tadi, masukin minyak. Ini minyak sebenarnya ngebantu teksturnya tuh supaya nggak terlalu alot ya, nggak terlalu padat. Bumbu-bumbunya ada garam, kaldu ayam bubuk, sedikit gula, penyedap opsional dan juga merica. Nah, ini aduk rata, nyalain api pakai api sedang, kita perlu masak. Ini diaduk aja terus, tuh dia kalau udah mulai mendidih tuh mulai ngeset kayak gini ya. Aduk aja terus hingga merata dan juga udah matang semuanya. Lalu pindahkan ke mangkok yang cukup besar ya untuk kita nanti ngaduk adonannya. Sambil nunggu ini kita akan bikin si bumbu taburnya ya. Untuk bawang putih goreng, kebetulan aku selalu nyetok bawang putih goreng. Kalau kalian nggak ada stok bawang putih goreng, bisa goreng dulu manual ya. Lalu untuk daun jeruknya ini aku mau sangrai ya. Bagian batangnya dibuangin. Nah, terus disangrai aja di api sedang sampai cukup kering. Sebenarnya kalau mau digoreng juga bisa, tapi bedanya kalau digoreng tuh jadinya berminyak ya. Ini tinggal kita sisihkan, lalu blender dengan bahan lainnya, mulai dari yang pertama ini ada cabai bubuk. Cabai bubuk by the way bisa ikut di blender, bisa juga dipisah. Jadi kalau dipisah tuh kalian bisa atur tingkat kepedasan yang diinginkan. Cuman ini biar praktis aku mau campur aja. Lalu bawang putih goreng, daun jeruk juga ini kita masukin. Gula masuk, penyedap masuk, ini kaldu ayam bubuk juga kita masukin ya. Lalu tinggal kita blender aja hingga merata. Nah, untuk gula penyedap aku lebih suka di blender supaya nanti pada saat ditabur misalnya ke cimolnya atau buat keripik dan lain-lain, dia tuh nggak terlalu berat sehingga bisa nempel dengan baik ya. Kadang kalau gulanya butiran itu kan kita tabur, nanti gulanya tuh semua turun ke bawah. Oke, kalau udah ini tinggal kita sisihkan ya, bisa buat taburan apapun, mau keripik, cimol, atau bahkan kalian bisa tambahin juga ke mie instan yang kalian lagi masak ya, atau buat kuahnya bakso aci, tinggal nanti rasanya kalian sesuaikan lagi. Oke, selanjutnya untuk adonan cimol ya. Ini biangnya masih anget tapi udah nggak terlalu panas, udah bisa kita campur dengan bahan keringnya. Ini ada tepung tapioka ya, masukinnya dibagi dua aja supaya nggak terlalu berantakan, sambil diulenin, diaduk ya. Lalu masukin tepung sisanya dan aduk kembali hingga merata seperti ini. Untuk kebentuk cimolnya ini ada tips juga supaya lebih cepat serta mudah dan bentuknya tuh sama rata ya ukurannya.
Jadi ini aku akan ambil per bagian dari adonan, kita akan roll sehingga dia membentuk tabung panjang seperti ini. Nah kalau udah jadi satu jangan dulu potong-potong sekarang ya, kita bikin lagi. Sama seperti tadi, ini supaya kita bisa bandingin si satu lenjer dan lenjer lainnya tuh dia sama ya. Nah, jadi langsung aja bikin beberapa. Kalau ukurannya udah sama kayak gini, ini tinggal kita potong-potong aja sesuai dengan ukuran yang kita mau ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita isi aja pakai keju atau isian lainnya yang kalian mau. Nah kalau udah kayak gini ini udah jadi ya, tinggal kita rebus supaya bisa buat stok frozen food. Nah jadi kalau adonan aci tepung beras ya yang belum dimasak, itu tuh biasa kita diamin lebih dari 1 hari, itu biasa udah padet ya dia ya, teksturnya udah nggak bisa kenyal lagi gitu. Jadi aku saranin memang dia dimatengin dulu. Pakai api sedang, langsung aja tinggal kita rebus. Jangan lupa kalau kita rebus per aci-acian, nanti tuh dia akan mengeluarkan si starchnya ya, jadi bikin si air rebusan tuh jadi agak kental. Nah, pastikan memang airnya tuh jangan kurang kalau ngerebus cilok, cimol kayak gini ya. Untuk ngerebusnya ini sekitar 4-5 menit atau kalian bisa lihat begitu si cimolnya ini dia ngapung, kita biarkan lagi sesaat ya, sekitar 1 menitan baru siap diangkat. Jadi jangan begitu ngapung langsung diangkat ya, kadang bagian dalamnya tuh belum terlalu matang, jadi kenyalnya tuh kurang keluar nanti. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita angkat aja. Supaya nggak lengket, tambahkan minyak ke dalam keadaan si ciloknya ini dia masih panas. Dan tinggal kita aduk rata seperti ini. Nah kalau udah kayak gini sebelum goreng pastikan udah dingin dulu ya. Karena kalau langsung panas-panas digoreng biasa terlalu ciprat-ciprat gitu ya minyaknya. Kalau kalian mau jadikan frozen food, itu tinggal kalian susun aja, jadi jangan terlalu ditumpuk. Bisa susun di tray seperti ini, bisa juga masukkan ke dalam wadah. Nanti ketika mau ditumpuk kalian bisa alasi dengan baking paper ataupun plastik supaya nggak lengket satu sama lain. Kalau untuk jualan kalian bisa juga dibikin pakai plastik vakum seperti ini. Nah untuk menggorengnya ini pakai api sedang ya, jangan terlalu besar takutnya nanti meletus. Nah ini tinggal goreng aja, semakin lama kalian goreng pastinya si permukaannya tuh semakin garing ya, tapi jangan kelamaan juga nanti malah jadi alot. Tuh kalau udah cakep kayak gini ini bisa kita angkat. Kalau udah digoreng ini kalian tinggal tabur aja pakai taburan yang udah kita bikin tadi ya. Kalau kalian mau pakai chili oil bisa. Dan bumbu taburannya ini ya kalau kalian mau jadiin kuah bakso aci atau kuah cilok kayak gini juga ini bisa banget ya. Tinggal dimasak aja sama air, terus kalau cita rasanya kurang tinggal tambahin kaldu ayam atau bumbu-bumbu sesuai selera. Itu luarnya garing dan dalamnya tuh kenyalnya tuh pas ya. Jadi dalam artian kita gigitnya tuh masih ngelawan, masih kenyal, cuman nggak bikin pegel. Jadi makan dalam jumlah yang banyak juga kita nggak cepet-capek. Untuk yang isian keju pastinya dia nambah kontras teksturnya ya. Selain luarnya garing, kenyal, terus dalamnya juga ada melted lembut dari keju. Dan pastinya kejunya juga jangan yang keasinan ya. Karena kalau keasinan biasa dia overpower semuanya. Dan untuk taburannya nih buat kalian yang suka pedas, gurih, ini wajib banget nyetok ya. Makin wangi juga ini ada daun jeruknya. Terus juga nggak kalah penting ada cita rasa dari manisnya. Ya itu yang akan bikin si aromaticsnya, si gurihnya juga dia lebih keluar. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tuned terus and see you in the next video.